Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala hadis yang ke Taib barakallahu fikum, hadis yang ke-70 200. Qala rahimahullahu ta'ala an Abil Minhal qala bukan ini. Qala an Abi Bakrah, dan dari Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fiddati bil fiddah wal dhahabi bil dhahab. Sallallahu alaihi wasallam larang menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali dengan ukuran yang sama, dengan gram yang sama atau kilogram yang sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan, atau kami membeli emas dengan perak sekehendak kami. Qala fasa'alahu rajulun faqala yadan biyadin faqala hakadha sami'tu. Lalu kemudian ada yang bertanya kepada alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, yakni kaitannya dengan pembahasan ribawi. Kaitannya barakallahu fikum dengan pembahasan riba. Bahwasanya termasuk daripada harta yang mengandung unsur ribawi adalah emas dan perak. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara ibn Azib atau Abu Bakra bukan Al-Bara ibn Azib, Abu Bakra Nufai' ibn al-Harith. Kata Abu Bakra radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kami untuk menjual emas dengan emas kecuali dengan takaran yang sama, perak dengan perak kecuali dengan takaran yang sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk menjual emas dengan perak atau perak dengan emas semau kami, dengan syarat yadan biyadin, tangan ke tangan. Artinya berarti di sini barakallahu fikum, kalau menukar emas dengan emas ada dua syarat wajib yang harus dipenuhi. Kalau menukar emas dengan emas ada dua syarat wajib yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yadan biyadin, tangan ke tangan. Tidak boleh dikredit, tidak boleh dihutang, tidak boleh kredit sebagian bayar sebagian, harus cash langsung, yadan biyadin, lunas di tempat. Syarat yang kedua ha'an bihain, sawaan bisawain. Syarat yang kedua adalah sama. Sama bukan sama bentuknya, bukan sama besarnya, bukan sama jenisnya, tetapi sama timbangannya. Sama timbangannya, bukan sama panjangnya, sama besarnya bukan, tetapi sama timbangannya. Barakallahu fikum. Itu emas. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kalau ditukar dengan yang berbeda, misalnya emas dengan perak, perak dengan emas, hanya satu syarat yang diwajibkan. Hanya satu syarat yang diwajibkan, yaitu yadan biyadin, langsung kontan cash. Nah, artinya tidak boleh dicicil, tidak boleh dikredit. Misalnya emasnya 20 gram, peraknya kemudian misal 15 gram, itu boleh, emasnya misal 20 gram, peraknya misal 30 gram, boleh saja. Boleh.
dengan syarat 30 gram itu tadi dengan 20 gram emas ini tadi harus langsung. Saya kasih, saya terima. Saya kasih emas, saya terima perak. Atau sebaliknya, itu syaratnya kalau berbeda jenis barangnya, emas dengan perak. Hadis yang berikutnya, babur rahn. Dan ini banyak terjadi ya. Jadi sebenarnya apa yang sering kita lihat di masyarakat kita, pegadaian emas itu enggak syar'i. Pegadaian emas enggak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kalau memang Anda butuh duit, ngapain gadaikan, jual aja emas. Ngapain emas itu suatu waktu dia akan naik. Kalau memang butuh duit, ada surat-suratnya, jual. Bismillah, jual. Jual emasnya, nggak perlu digadaikan. Jual terus beli kebutuhan kamu. Nanti suatu saat barakallahu fikum kamu butuh, kamu bisa kamu ada duit, kamu bisa beli kembali, kamu bisa beli emas dengan yang lainnya. Cuman karena masyarakat kita ini banyak yang kadang-kadang mengabaikan, kadang-kadang tahu hukum tapi mengabaikan, atau memang benar-benar tidak tahu, sehingga banyak orang yang doyan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau mau menggadaikan rumah, menggadaikan mobil, menggadaikan motor, menggadaikan sarung apa saja bahkan, itu boleh. Tapi kalau emas nggak boleh digadaikan, tidak boleh dicicil, tidak boleh dihutang, harus ha'an biha'in yadan biyadin, mithlan bimithlin yadan biyadin. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Sudah selesai bab masalah ribawi, babur rahn. Bab ar-rahn. Ar-rahn itu adalah gadai atau jaminan, menggadaikan sesuatu. Qala ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada, atau membeli, ishtara min yahudiyin, membeli dari seorang Yahudi makanan, warahanahu dir'an min hadid, dan beliau menggadaikan baju besinya dari rompi besinya. Di dalam hadis ini yang pertama barakallahu fikum adalah bolehnya transaksi ar-rahn, gadai. Rasulullah membeli, kata Aisyah ya, lafaz hadisnya Rasulullah membeli. Jadi membeli ini dalam arti bisa jadi mungkin pinjaman mutlak, bisa jadi mungkin kurang harganya. Semestinya misal harga barangnya taruhlah kalau zaman kita sekarang 50 juta, saya hanya punya duit 20 juta, kemudian saya bayar 20 juta, saya gadaikan sertifikat mobil. Saya bayar 20 juta, saya gadaikan sertifikat motor, itu boleh. Dan landasan bolehnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan kejauhan sebagai jaminan digadaikan baju atau rompi besinya. Naam, rompi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digadaikan. Jadi setelah beliau membahas masalah transaksi jual beli itu gadai, sistem pegadaian boleh, tapi jangan emas, jangan emas atau barang-barang yang ribawi. Pelajaran yang kedua di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya muamalah dengan orang-orang kafir. Menunjukkan bolehnya muamalah dengan orang-orang kafir. Sekalipun mungkin sebagian orang mengatakan lebih afdal, lebih utama dengan orang Islam,
tetapi pada asalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak orang muslim yang kaya, tapi Rasulullah memilih transaksi dengan Yahudi untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya kalau dalam hal transaksi dagang, dalam hal muamalah, enggak ada masalah kita bermuamalah dengan orang-orang non muslim. Naam. Dan ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping pilihannya memang untuk menunjukkan bolehnya, juga beliau tentunya faham sebagai nabi kan tidak mungkin para sahabat kalau Rasulullah datang membeli makanan dan menggadaikan baju besinya masa tega. Paling-paling mereka akan mengatakan, ya Rasulullah udah ambil aja, enggak usah bayar. Tapi itu bukan karakter beliau, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan simpati orang untuk kemudian meminta memenda. Beliau justru menghindari hal itu, sehingga ketika beliau butuh makan, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Dan ini terus, gadai baju besi ini belum diambil sampai beliau meninggal masih di tangan si Yahudi. Nah, dan itu boleh ya, apa namanya, gadai, meminjam dengan jaminan, pinjam uang dengan jaminan BPKB mobil, pinjam uang dengan jaminan apa saja, tetapi tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimanfaatkan oleh sang pemakai, oleh sang peminjam. Karena itu sama halnya dengan hutang, tidak boleh kita manfaatkan. Kita minjamin uang 100 juta, kemudian sertifikat sawah jaminannya 2 lokasi 2 peta. Boleh kita pegang sertifikat, tapi tidak boleh sawahnya kita garap, karena itu adalah milik dia, milik dia. Jadi kita hanya pegang sertifikat, sawahnya dia yang kerjain. Saya hanya pegang sertifikat, sawahnya kamu tanami, kamu kerjakan. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini dengan hasil sawahmu itu kamu bisa melunasi hutangmu. Jadi yang namanya hutang itu di dalam konsep syariat Islam bukan untuk bisnis. Orang berpikir lalu saya dapat apa kalau begitu? Kamu nggak dapat apa-apa, kamu hanya dapat pahala. Karena hutang itu dalam syariat Islam bukan untuk bisnis, tapi untuk apa? Untuk membantu. Untuk membantu. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau memang ada orang yang kesulitan bayar hutang, maka beri dia senggang waktu. Jadi hutang piutang itu adalah dibangun di atas apa? Dibangun di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dibangun di atas ta'awun, bukan dibangun di atas bisnis. Nah, sekarang zaman sekarang bisnis akhirnya hutang piutang dijadikan apa? Dijadikan bisnis. Pinjaman berbunga, rentenir, pinjaman online, pinjaman macam-macam. Maka hati-hati dari hal-hal yang seperti itu, karena pada hakikatnya itu semua adalah ribawi yang tidak dirasa oleh banyak orang. Yang ketiga di dalam hadis ini barakallahu fikum juga menunjukkan betapa sederhananya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa sederhananya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sampai menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ini bukan gadai kepentingan-kepentingan yang di luar haja, enggak. Makanan yang beliau beli. Beliau beli makanan. Masya Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, contoh kesederhanaan untuk kita semua. Jadi kalau berarti kita bisa nyimpulkan dari hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, hidup bahagia itu sangat sederhana.
Hidup bahagia itu sangat sederhana, tetapi orang susah untuk bahagia. Kenapa? Karena sederhana itulah bahagia. Itulah orang kadang nggak mikir. Bahagia itu sederhana. Kuncinya apa? Ya sederhana aja udah. Gak usah membayangkan, gak usah melihat, gak usah memikir orang yang di luar kemampuan kita. Kapan saya bisa seperti dia, kapan saya bisa begini, kapan sampai mati akhirnya kapan. Gak pernah merasakan hidup bahagia. Hidup bahagia itu sederhana. Lalu apa kuncinya? Iya sederhana. Sederhana itu udah bahagia. Nikmatin apa yang ada pada kamu. Udah, nggak usah membayangkan ini, itu, dan lain sebagainya. Nggak usah. Ada orang cerita kepada kamu, orang ini, Masya Allah, koleksi mobilnya sekian, koleksi ininya sekian, rumahnya sekian, istrinya sekian. Dengarin aja. Iya aja. Yain aja. Nggak usah kemudian pulang, ya Allah, saya kapan ya? Nggak usah. Santai aja. Tapi kalau ada orang yang cerita kepada kamu, fulan hafalan Qur'annya, hafalan indah suaranya, taklimnya Masya Allah, ilmunya luar biasa, rajin belajar, rajin taklim, itu baru saya kapan ya? Saya insya Allah mulai sekarang. Itu baru boleh apa? Iri. Kata Rasulullah tidak boleh iri kecuali kalau pada dua orang kan. Yang pertama orang yang dermawan dengan hartanya, yang kedua orang yang berilmu, menghafal Quran atau berilmu, mengajarkan ilmunya. Jadi kalau ada orang cerita fulan Masya Allah koleksi mobilnya di TV, di-share, apalah itulah, koleksi mobil, cuekin gitu aja. Tapi kalau ada fulan kaya, masjidnya ada di mana-mana, ya itu baru boleh kita iri. Masjidnya ada di mana-mana, pesantren Masya Allah dia nyumbang, banyak nyumbang, itu baru boleh kita, ya Allah, kapan ya aku seperti dia? Bahkan aku ingin lebih dari dia. Itu baru waras. Itu baru normal. Tapi kalau kamu nonton di TV orang pamer kekayaan, pamer harta, pamer ini, pamer rumah, pamer itu, kamu mikirkan gak bakal pernah bahagia. Rasulullah SAW bahagia dengan kesederhanaan. Jadi sebenarnya bahagia itu sangat sederhana. Tapi kenapa susah untuk merasakan kebahagiaan banyak orang? Karena sederhana itulah bahagia. Kuncinya begitu. Kemudian bab yang berikutnya, babul hawalah. Bab al-hawalah. Al-hawalah adalah naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmatin. Fahiya tanqulul haqqa min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhal alaih. Al-hawalah itu adalah perpindahan hak dari orang ke orang lain. Dari orang ke orang lain. Hawalah namanya. Contoh misal hawalah ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih contoh ini hawalah ya. Ada orang namanya Zaid. Dia minjam ke saya. Taruhlah dia minjam 10 juta. Bisa difahami ini? Ada orang namanya Zaid pinjam uang ke saya berapa? 10 juta. Dengan perjanjian tempo 1 bulan, taruhlah 1 bulan atau berapa lah, pokoknya terserahlah 1 bulan. Ketika jatuh tempo, saya tagih si Zaid ini, bayar hutang. Dia kebetulan lagi nggak punya uang. Dia kebetulan lagi nggak punya duit. Tetapi ada orang yang bernama Amr hutang ke Zaid dengan nominal yang sama. Perhatikan itu hawalah namanya. Jadi ada Amr hutang ke siapa tadi?
ke Zaid 10 juta. Zaid hutang ke saya 10 juta. Kan sama nominalnya. Ketika saya tagih si Zaid ini karena sudah jatuh tempo, dia nggak punya uang. Tapi dia lihat Amr maju usahanya, mapan, duitnya banyak. Dia mengatakan, "Afwan Ustaz, saya lagi nggak punya duit. Tapi itu loh, Amr punya hutang ke saya. Kalau mau ditagih boleh. Kebetulan juga temponya udah jatuh." Dia nggak mau bayar. Ini dinamakan apa? Hawalah dalam bab fikih. Artinya perpindahan hak yang tadinya semestinya saya menagih Zaid, kemudian dialihkan, hawalah dipindah oleh Zaid kepada Amr. Apa ini boleh dalam syariat Islam? Boleh, tapi dengan syarat barakallahu fikum. Pertama, nominal hutang yang sama. Yang kedua, tempo yang sama. Jangan sampai. Tapi kalau misalnya Zaidnya, si Amr juga ternyata sudah telat janjinya, atau tepat bulan itu juga, boleh. Jadi syarat yang pertama tadi apa bolehnya? Dengan nominal pinjaman yang sama, hutang yang sama. Yang kedua dengan jangka waktu yang sama, atau mungkin intinya sudah jatuh tempo ya si Amr sama Zaid ini. Yang ketiga, dan ini yang terpenting, adalah keridhaan dari pihak pertama, dari pihak saya. Saya ridha apa enggak? Kan begitu. Kenapa? Saya tidak punya urusan dengan Amr. Saya hanya punya urusan dengan siapa? Dengan Zaid. Naam. Jadi syarat yang ketiga apa tadi ya ikhwan, dan itu yang terpenting? Keridhaan dari pihak pertama. Kalau saya enggak ridha, saya enggak mau, saya enggak punya urusan sama Amr, saya enggak ada urusan. Pokoknya saya tahunya dari kamu. Kalau memang Amr punya hutang ke kamu, ya kamu tagih baru bayar hutang kamu. Tapi kalau misalnya saya ridha, kenapa? Bisa jadi itu ada beberapa faktor ya. Di antaranya bisa jadi mungkin si Amr ini ketika ditagih oleh Zaid dipermainkan, dipimpong begitu aja, karena merasa Zaid ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa ini Zaid ini, siapa nih? Sehingga ketika dia nagih ditertawain aja, dijanji-janji aja, bulan depan, bulan depan, bulan depan. Intinya dipermainkan sampai dibikin si Zaid ini putus asa. Tapi giliran, atau misal bawa tentara lah, bayar hutang. Kalau enggak ini masuk penjara kamu. Karena apa? Saya punya orang. Sementara Zaid ini misalnya enggak punya orang. Dia cuma nagih-nagih sendiri, dia enggak, bukan siapa-siapa, ya petani kampung lah misalnya. Giliran saya yang datang, misalnya saya bawa orang, taruhlah mungkin entah itu bawa tentara lah, bawa tukang pukul lah, bawa preman lah. Saya nih dapat bawa surat dari Zaid. Transaksi kalian hutang, kamu punya hutang ke Zaid dan sudah jatuh tempo. Zaid hutang saya 10 juta, belum dia bayar, katanya saya suruh nagih sama kamu, bayar sekarang. Jadi itu syarat yang ketiga apa tadi? Keridhaan dari pihak yang pertama yang dipindah. Yang dihawalah ini yang dipindah, karena ini adalah taruhan saya juga. Si Amr ini mau menghargai apa enggak? Sehingga kalau misalnya saya enggak ridho, ya berarti tetap Zaid berkewajiban. Naam. Itu yang dinamakan di dalam babul fiqh bab al-hawalah. Yang dinamakan di dalam babul fiqh dengan babul hawalah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyyi dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Matlul ghaniyyi dhulmun. Al-matlu adalah at-ta'khir, menunda-nunda. Matlul ghani, orang yang mampu melunasi membayar hutang lalu dia menunda-nunda, itu adalah perbuatan zalim.
Itu makna hadisnya. Wa man utbi'a ala mali'in, dan barang siapa yang utbi'a ay uhila, yang dilimpahkan berkasnya atau dilimpahkan hutangnya kepada mali'in, yakni orang yang kaya, falyatba' ay falyahtal, maka hendaknya dia turuti. Itu anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti apa tadi? Syarat yang ketiga apa tadi? Hawala, ridha dari pihak yang dipindah yang pertama. Cuman secara syariat, secara anjuran secara syariat, dorongan secara syariat, ini lebih afdal saya apa? Mengabulkan, saya menerima atau tidak? Saya menerima. Karena Rasulullah mengatakan wa man utbi'a ala mali'in falyatba'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kamu diarahkan, dilimpahkan kepada orang yang kaya yang mampu bayar, maka ikuti. Jadi secara syariat syaratnya adalah harus keridhaan dari pihak pertama, namun secara anjuran syariat kita dianjurkan untuk mengikuti. Kita ulangi syarah hadis ini. Matlul ghaniyyi dzulmun. Artinya yang namanya orang menunda-nunda pembayaran hutang itu ada dua. Ada orang menunda hutang karena tidak mampu. Maka yang seperti ini kata Allah Azza wa Jalla, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kalian kesulitan, orang yang hutang kepada kamu itu kesulitan untuk membayar, maka kata Allah, fanadhiratun ila maisarah, kamu beri senggang waktu. Kamu datang menagih hutangmu, bayar. Ya Allah, kamu lihat sendirilah usaha saya. Demi Allah saya nggak bohong. Kamu lihat, bahkan kemarin juga habis kecelakaan, habis gini. Ya Allah, saya bukan orang yang seperti itu sebenarnya. Ini kalau memang orangnya benar-benar jujur loh. Makanya kalau antum punya hutang, jangan sekali-kali cari alasan apapun. Apalagi kalau alasan itu diada-adakan. Takutnya akhirnya Allah akan buktikan itu. Jadi kadang-kadang orang punya hutang ditagih, aduh lagi sakit ini. Sakit beneran, rasain loh. Kadang-kadang orang punya hutang ditagih, aduh saya lagi nggak punya duit. Benar nggak punya duit akhirnya kamu. Jadi mencari alasan lagi, begitu ditagih lagi, anak saya sakit, kemarin habis ke rumah sakit, padahal ke rumah sakit anaknya cuman bayarnya 10.000, cuman kan nggak bohong katanya, memang habis ke rumah sakit. Maaf mas, anak saya sakit, habis ke rumah sakit kemarin berobat pakai BPJS padahal. Jangan. Kenapa? Yang namanya ucapan itu kadang-kadang doa. Akhirnya benaran sakit parah, anaknya masuk rumah sakit, dioperasi. Begitu anaknya udah sembuh, kamu datang tagih, aduh istri saya sakit. Akhirnya benaran sakit. Jangan. Nah, katakan aja jujur. Kalau nggak bisa jujur, mending nggak usah hutang. Itu prinsip hidup. Lebih baik makan nasi garam daripada hidup enak tapi berhutang. Kan begitu kenyataannya. Karena hutang itu bukan urusan sepele. Hutang sih senyumnya manis, giliran ditagih ngamuk. Waktu dia ngutang apa? Salam enak, saya alhamdulillah ini insya Allah gini. Giliran ditagih, utang segitu aja ditagih melulu lo. Gimana sih kok nggak seramah waktu minjem dulu? Jadi itu yang pertama, yang menunda bayar hutang itu ada yang pertama tadi karena apa? Memang kesusahan ekonomi, kesulitan ekonomi. Maka yang seperti ini kata Allah Azza wa Jalla, fanadhiratun ila maisarah. Berilah dia senggang waktu. Dengan kita lapang dada kepada dia, maka Allah juga akan melapangkan rezeki kita. Kita tidak bakal disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kamu benar ini, nggak bohong. Kamu benar, kamu jujur, ini semua saya jujur Pak, nggak ada apa-apa. Kamu lihat sendiri, ya sudah, nggak apa-apa. Kamu saya beri kesempatan 1 bulan lagi, dan jangan pernah berpikiran saya rugi, saya ini, enggak. Allah akan menggantikan kamu dari sisi lain. Fanadhiratun ila maisarah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Solusi yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, kalau kamu sedekahkan, maka itu lebih baik. Entah itu sedekah sebagian ataupun sedekah 100%. Ya sudah, kalau emang kamu lagi gak punya duit, bulan depan tidak apa-apa, utang kamu 10 juta, 5 juta saya ikhlaskan, 5 juta aja kamu bayar. Wa anta saddaqu, bersedekah. Sedekah bisa 100%, bisa 50%, bisa seberapa persen lah pokoknya. Pokoknya beri keringanan. Wa anta saddaqu khairul lakum, dan kalau kamu bersedekah itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau emang kalian benar-benar mengetahuinya. Sedekah itu jalan yang kedua. Sedekah membebaskannya. Mena'am, kata Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Umar bin Abdul Aziz orang pedagang, dia mengatakan, ya auladi, wahai anak-anakku, coba kalian cek siapa-siapa yang punya hutang di dalam usaha kita ini, di toko kita ini. Tajawazu anhu la'alla Allah yatajawaz anna yaumal qiyamah. Maka bebaskanlah mereka dari hutang piutang mereka, supaya Allah membebaskan kita juga kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan seorang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di hari kiamat. Man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dia di dunia, maka Allah akan membebaskan dia dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Itulah dasarnya. Maka bantu, bebaskan. Itu yang pertama. Kalau yang menunda-nunda ini tadi apa? Memang karena dia tidak mampu bayar. Karena dia tidak mampu bayar. Memang benar dia. Yang kedua, dia mampu sebenarnya. Dia mampu bayar tapi dia nunda. Dan pada akhirnya numpuk. Dia mampu bayar tapi dia nunda, nanti entar. Yang seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergolong orang yang apa? Zalim. Matul ghaniyyi dzulm. Orang seperti ini zalim. Dan tidak lihat aja orang seperti ini. Entah itu dia mungkin sebagai bos dalam perusahaan, karyawannya yang semestinya gajiannya sudah jatuh temponya dimakan sama dia, ditunda tanpa ridha mereka, tanpa persetujuan mereka. Biasa betapa banyak perusahaan yang gulung tikar. Kenapa? Doa karyawan yang terzalimi. Makanya coba lihat ya, kalau jadi dalam pemegang suatu perusahaan, sebagai bos dalam suatu perusahaan, antum baik pada karyawan, gaji tepat waktu, sesuai kesepakatan, MOU-nya sesuai semuanya, tidak menzalimi, sudahlah, bismillah lah. Yang penting pokoknya mereka bahagia, mereka senang. Kenapa? Coba aja, percayalah, mereka pulang ke rumah masing-masing tidak akan mendoakan anaknya, istrinya, nggak bakal pernah mendoakan suaminya supaya sukses, nggak. Yang didoakan siapa? Bosnya suaminya. Ya Allah mas, Masya Allah, ini bosmu, mudah-mudahan Allah lancarkan usahanya bosmu ini mas. Semua anaknya, dianya, istrinya, bahkan dianya sendiri, dalam suaminya, istrinya, anaknya, yang didoakan siapa? Semestinya istrinya yang didoakan suaminya, anak-anaknya yang didoakan ayah mereka. Ya Allah, mudah-mudahan bukakan, lancarkan rezeki suamiku ya Allah, supaya jangan selamanya dimarah-marahin orang berdua. Juga begitu ya Allah, lancarkan rezekinya ayahku ya Allah. Istrinya lupa doain suaminya, anak-anak lupa doain ayah mereka,
Paling-paling doanya kalau mau keluar pergi, kalau mau keluar kerja apa? Selamat di jalan, itu aja. Hati di jalan mas, selamat. Tapi doa siang malam dilancarkan rezekinya, dibukakan rezekinya, bosnya aja yang didoain. Ya subhanallah. Maka jangan pernah berpikiran menzalimi siapapun, karena sungguhnya doanya orang-orang yang lemah, doanya orang-orang yang tertindas itu sangat makbul. Sangat makbul. Betapa banyak orang-orang yang merasakan akibat daripada ulahnya sendiri. Misalnya entah itu dia pemerintah, entah itu siapa saja. Ketika dia berbuat zalim, setiap orang mengingat dia melaknatnya. Akhirnya celaka dengan perbuatannya sendiri. Celaka dengan perbuatannya sendiri, iyadzan billah. Kemudian yang ini yang matlul ghani. Ini yang kedua, yang zalim. Dia menunda-nunda bayar hutang padahal dia Dia mampu. Ini zalim. Makanya sekali lagi, kalau kita itu punya hutang, lunasin aja. Bila pokoknya entah mau makan hari ini mau apa, lepas. Karena kalau ditunda-tunda itu makin berat. Makin berat. Nah, hidup tanpa hutang itu adalah kebahagiaan. Hidup tanpa hutang adalah apa? Bahagia. Nah, dulu kita di Yaman itu lucu. Sampai di Indonesia ikhwan ini baru cerita ke saya. Kalau dia ternyata usil. Ikhwan-ikhwan yang sering dapat transferan itu dihubungin sama dia. Tanyain sama dia satu persatu. Pernah nggak saya ngutang ke dia? Nggak pernah. Dalam kondisi anak 6. Nggak pernah. Tanya lagi. Ya pernah. Tanya ke saya. Antum dari mana kok bisa ini bisa itu? Kan nggak boleh kerja di sini, nggak ada jualan, nggak ada. Kamu kayak nggak punya Allah aja udah. Oh gitu, udah sudah selesai. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kuncinya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kunci. Kenapa kita tidak pegang itu passwordnya? Untuk bisa aktif wifi kan ada apa namanya? Ada passwordnya, ada kuotanya. Ini Allah sudah memberikan kepada kita password. Ingin segala urusanmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin rezekimu dilancarkan oleh Allah. Yang namanya lancar itu kan gak mesti banyak kan? Sehingga kalau kita berbicara lancar berarti punya ini enggak lancar. Artinya kamu tidak mengemis. Allah sudah memberikan kepada kita passwordnya. Mau ingin rezeki kamu dilancarkan oleh Allah, mau ingin barakallahu fikum, urusan kamu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, passwordnya kata Allah Azza wa Jalla apa? Taqwa. Wa may yattaqillah, passwordnya taqwallah. Itu jadikan password itu. Takwa. Apa itu takwa? Jalankan ibadah, jauhkan diri dari maksiat. Jalankan ibadah, jauhkan diri dari maksiat. Itu passwordnya. Sehingga urusan seberat apapun serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa perlunya dalam urusan ini saya harus mobat mabit ke sana ngubungin orang, mempengaruhi orang? Enggak perlu. Bangun salat malam, jaga salat duha, jaga bacaan Quran. Itu passwordnya udah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dua, matlul ghani dzulm. Jadi ini yang kedua ya, yang zalim kalau menunda-nunda bayar padahal dia mampu. Nah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga dari hutang piutang ini tadi yang enggak bayar yang ini tadi, yaitu apa? Solusi yang ketiga adalah waman utsbi'a ala mali'in falyatsba'. Kalau ternyata orang yang kaya raya ini tadi dia enggak mau bayar, dia menunda-nunda, dan kita lihat, kemudian kita bisa minta, Pak, kalau memang Bapak enggak bayar,
Kan banyak juga orang yang pinjam sama bapak. Siapalah kira-kira saya mau nagih hutang kepada siapa pak? Oh ya, tagih aja kepada fulan. Ya, tergantung kita di situ ridho apa enggak. Nah, kalau ternyata misalnya kita sanggup menagih ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya enggak boleh. Nah, wa man utsbi'a ala mali'in falyatba'. Ini sekilas barakallahu fikum masalah hutang piutang, masalah al-ihala tadi, pengalihan atau pelimpahan berkas, pengalihan hutang, dan itu boleh di dalam syariat Islam. Silahkan anda minta sama fulan, anda tagih fulan. Naam, tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh para kapitalis sekarang ya. Kadang-kadang menyadap nomor temannya, disadap, diambil datanya, masuk home credit, masuk pinjaman online, dianya, istrinya, anaknya, tetangganya, temannya semuanya diteror, katanya jaminan. Kalau itu bajingan yang seperti itu. Dan itu perbuatan terlaknat. Perbuatan terlaknat dan tidak bakal selamat manusia-manusia yang seperti itu. Nggak bakal selamat, terutama dunia. Kalau akhirat wallahu alam, kecuali kalau mereka taubat. Tapi kalau dunia nggak mereka taubat, naudzubillah. Nah, طيب والله أعلم بالصواب. إلى هنا وبارك الله فيكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.